selamat datang di Foku Podcast Kumon GKB episode 3. PR-nya mana, Kak? Oke, jadi di episode hari ini kita menanyakan soal PR karena kita sedang bersama dengan Kak Cynthia, siswa Kumon GKB yang sekarang menjadi seorang asisten di Kumon GKB. Oke, Kak Cynthia boleh kenalan dulu kepada para Kumoners? Halo semuanya, aku Kak Cynthia yang dulunya siswa Kumon GKB dan sekarang kakak asisten Kumon GKB. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Oke, penasaran Kak dengan topik obrolan kita hari ini? Aku Kak Aisyah, aku yang akan menemani kalian selama podcast berlangsung. Jadi buat Kak Cynthia boleh cerita dikit gak sejak kapan belajar di Kumon dan gimana awal perjalanannya? Oke, pertama kali belajar di Kumon itu pas kelas 3 SD. Jadi yang pertama kali les itu adik. Terus setelah itu mungkin saya merasa iri gitu ya. Jadi ikutan juga. Jadi mau ikutan. Oh gitu. Terus kira-kira ada nggak perubahan sebelum dan sesudahnya belajar di Kumon sama sebelum? Sebelum, ya mungkin sebelum belajar di Kumon kayak aku tipe yang cuek, yang apa sih, yang kayak ada tugas sekolah gitu ya udah gitu. Ya udah sih gitu. Oke. Tapi setelah ikut Kumon, jadi aku ngerasa kayak punya tanggung jawab. Terus disiplin gitu ya. Terus mandirianku juga dibentuk dari situ. Oh, berarti sangat berpengaruh ya. Betul. Terus apa nih yang paling berkesan selama jadi siswa Kumon? Pasti nggak bentar kan? Ya. Oh my god. Apa ya yang berkesan? Ya mungkin ya dapat PR itu ya. Oh, dapat PR. Itu mungkin dari dapat PR itu aku bisa berlatih. Berlatih menghitung, berarti ya mungkin lebih itu yang bikin lebih suka matematika mungkin ya. Oh, karena terbiasa gitu ya. Oke. Terus apa nih manfaat terbesarnya yang didapat? Selain kayak tadi kan kakak bilang ada disiplin, ada tanggung jawab, apakah mungkin bisa lebih paham materinya atau mendahului teman-teman di sekolah mungkin? Mungkin cerita sedikit ya. Oh, boleh. Cerita sedikit, jadi kayak waktu kelas 4 SD mungkin. Jadi aku pas materi itu materi baru di sekolah. Oh ya. Tapi di Kumon aku udah belajar itu. Jadi kayak aku bisa nih. Oh, jadi kayak gitu. Tahu nih ya. Oke. Jadi kayak berarti sangat-sangat bermanfaat ya itu untuk di sekolah juga. Betul sekali. Meskipun katanya kayaknya beda ya materinya di Kumon sama di sekolah. Ya mungkin beda ya, tapi kan kayak ada yang sama, jadinya itu yang lebih paham dulu gitu loh. Aku jadi lebih jadi kayak udah tahu dasar-dasarnya gitu ya. Oke. Terus setelah lulus dari Kumon yang bikin kakak tertarik jadi asisten nih apa kira-kira? Apa ya, mungkin karena udah kenal juga kan sama pembimbingnya, terus sama mungkin sama kakak-kakak yang dulu pernah ngajar aku itu juga mungkin sampai sekarang juga masih ada. Jadi kayak sekarang jadi rekan kerja ya, gitu. Betul, jadi sekarang jadi rekan kerja. Itu sih yang terus kayak juga mau apa sih, kan dulu aku jadi siswa nih. Aku udah tahu gimana jadi siswa itu, kayak ngerjain PR-nya. Jadi sekarang aku jadi asisten, jadi bisa lebih ngajarin, ngebimbingnya itu gimana. Jadi udah tahu ya harus digimanain. Berarti sekarang jadinya kakak yang nanyain PR-nya mana gitu dong? Iya. Jadi kebalik ya. Oke. Terus menurut kakak tantangan terbesar saat mendampingi siswa itu apa, Kak? Mungkin kalau misalnya kan Kumon ini siswanya banyak ya, bukan yang cuma satu doang gitu. Jadi kayak misalnya nih siswa A
dia cepet nih ngerjainnya atau jadi kita dia fokus ngebimbingnya, nih, iya gitu dia fokus ya. nih, kita ngebimbingnya nggak yang terlalu ngoyo gitu. yang kayak effort banget gitu ya. Terus siswa B beda jauh nih. Jadi kayak wah gimana ya caranya biar nyamain siswa A nih. Oh itu, jadi kayak satu sama lain nih kita Iya, jadi harus tujuannya ngikutin ya. sama gitu. Tuh, terus kira-kira ada nggak momen yang berkesan selama jadi asisten? Momen berkesan sama jadi asisten. Apa ya? Mungkin bertemu bocil-bocil itu ya. Bertemu jadi ya bertemu Anak-anak yang bervariasi gitu ya. karakter-karakter yang Beda-beda ya. Pasti ada yang aktif, ada yang tiba-tiba nangis gitu ya pasti. Apalagi kakak kalau nggak salah di level dasar ya. Iya. Oh. Jadi itulah bertemu dengan bocil-bocil itu. Oke, pasti nggak mudah ya kak ya. Oke, dari pengalaman kakak, mengapa kesabaran itu penting banget dalam proses belajar? Oke, kesabaran. Karena kan perkembangan tiap siswa, tiap anak itu kan berbeda-beda ya. Iya. Jadi kayak mungkin konsisten untuk mengajari, mendampinginya itu sih yang perlu diperhatikan, perlu untuk Oh, termasuk support dari asisten, orang tua orang juga tua. gitu. Oke, terus saya pengen nanya nih, karena tadi kan ada di level dasar ada playgroup, TKB, TKA seperti itu kan. Itu pasti mereka di Kumon tuh menyiapkan pendidikan untuk usia dini, orang tuanya pasti kan. Ya. Itu menurut kakak apa pentingnya? Intinya mungkin ini ya, kan bocil-bocil ini Iya, bocil-bocil. Oke. ya untuk kesiapan dia masuk sekolah sih. Oh, Ya mungkin ada yang TK, dari playgroup, TK, SD gitu kan. Ini untuk kesiapan dia masuk ke sekolah, dan juga Kumon ini kan bukan cuma untuk belajar menghitung, membaca kayak itu kan. Kumon ini kan juga belajar untuk kemandirian, bertanggung jawab, itu aja sih. Oh, berarti dari Kumon juga bisa dilatih kayak fokusnya mungkin atau sikap Ketangkasannya, belajar. Oh, iya, ketangkasan betul. juga. Oh. Jadi ada apa sejenis kayak kurikulum sendiri gitu Iya. ya. Oke. Oke, terus apa pesan kakak buat siswa yang kadang ngerasa males atau kayak udah pengen nyerah nih gitu? Itu manusiawi ya. Ya, itu bukan dosa ya. Ya bukan dosa. Oke. Tapi ya nggak apa-apa sih untuk merasa lelah, untuk merasa bosen, itu nggak apa-apa banget. Yang penting jangan berhenti, udah itu aja sih. Meskipun kayak langkahnya kecil-kecil. Iya, agak kecil nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Ya istirahat dulu sebentar. Oke. Tuh dengerin ya teman-teman. Nggak harus berhenti. Jalan kecil-kecil aja nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Oke. Terus pertanyaan terakhir. Kalau boleh menggambarkan perjalanan dari siswa hingga menjadi asisten Kumon dalam satu kata apa yang akan kakak pilih? Kata grow, bertumbuh. Oh, di banget ya. Jadi kayak bertumbuh lah dari siswa terus tiba-tiba jadi asisten gitu Oh kan. gitu ya. Ibaratnya kayak ulet nih jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. ya. Pasti nggak mudah ya kak ya perjalanannya ya. Oke, menarik sekali ya. Ternyata perjalanan di Kumon tidak berhenti hanya dari menjadi siswa. Kita belajar bahwa proses belajar bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang bertumbuh. Kak Cynthia membangun karakter yang suatu saat bahkan bisa menjadi inspirasi buat generasi berikutnya. Oke teman-teman, semoga podcast hari ini bisa menginspirasi buat kalian dan juga para orang tua yang masih belum daftarin anaknya di Kumon, oke? Terima kasih Kak Cynthia Sama-sama, sudah Kak Aisyah. menemani Poku episode 3 hari ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa segera subscribe dan jangan lupa komen dan like video ini. Oke, sampai jumpa di Poku episode selanjutnya. Yeay!